Karena tubuhnya yang sangat besar, kuntilanak ini tak bisa terbang. Ia kesal dan marah-marah sendirian. Kenapa ia tak bisa terbang seperti kunti lainnya? Seorang pria kemudian melintas. Kunti gendut yang jahil menakuti pria itu. Karena tak bisa terbang, ia memanjat pohon kelapa. Seketika pria itu ketakutan, lalu berlari sambil berteriak. Selain itu, kunti ini juga menjahili seorang pemuda. Namun ia tak berniat apa-apa, hanya ingin mengambil makanan pemuda itu saja. Kunti ini sangat suka sekali dengan makanan. Itulah sebabnya mengapa kunti ini kesulitan terbang, karena berat badannya yang terus meningkat. Malam itu seorang wanita sedang menyusun makanan. Kemudian kunti itu muncul dan membuat wanita ini menjadi pingsan. Kunti itu lalu melahap semua makanan tanpa menyisakannya sedikit pun. Saat wanita itu sadar, semua orang segera mendekatinya, menanyakan apa yang terjadi. Kunti melati. Seketika saja semua orang menjadi terkejut. Pada malam berikutnya, warga mulai berhati-hati. Mereka segera menyimpan makanan dengan rapi di dalam laci. Begitu juga dengan bapak tua ini. Ia menyimpan semua makanannya hingga tak ada yang tersisa di atas meja. Setelah bapak itu pergi, sesosok kunti gendut itu pun muncul. Ia sangat sedih melihat meja makan itu kosong. Kunti ini tak bisa menahan laparnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Kunti ini menangis karena menahan lapar di perutnya. Tapi tiba-tiba kunti ini mencium bau sesuatu yang sangat sedap. Ia lalu tersenyum karena mengetahui keberadaan makanan yang disimpan di dalam laci. Gadis ini kemudian mendengar suara berisik yang berasal di dalam dapur. Gadis ini takut dan mendekati ibunya. Mereka tahu kunti gendut itu pasti muncul. Benar saja, si kunti mengetahui simpanan makanan mereka. Gadis dan ibu ini kemudian melihat si kunti yang sedang asyik makan. Tak kuasa menahan takutnya, si ibu ini pun lalu jatuh pingsan. Gadis ini memberanikan diri mendekati si kunti. Sepertinya ia tidak takut. Mereka saling berpandang-pandangan dan bergaya dengan gerakan yang sama. Mereka pun kemudian menari berdua. Terlihat sangat akrab. Si bapak tua ini terbangun dari tidurnya karena mendengar suara gaduh di dapur. Ternyata si kunti itu juga menemukan makanan si bapak. Saat bapak ini menghidupkan lampu, kunti itu pun menghilang. Lalu sesosok tangan mengerikan tiba-tiba meraba pundak bapak ini. Si bapak mulai merasa tidak enak. Si kunti kemudian menjahilinya hingga membuat bapak ini ketakutan dan lari terbirit-birit. Keesokan paginya Pak tua ini pun demam tinggi. Orang-orang ini berlarian saat dikejar oleh sesosok kunti yang berbadan besar. Mereka semua sampai di sebuah rumah makan. Si pemilik warung akan mengambilkan minum, tapi terkejutnya ia saat melihat sesosok kunti yang sedang asik memakan sisa dagangannya. Pemilik warung ini menjerit ketakutan. Mereka semua lari terbirit-birit meninggalkan warung itu. Di lain rumah, kunti ini kembali lagi menemukan makanan. Ia terlihat sangat bahagia, lalu melahap makanan itu tanpa sisa. Namun usai makan, kunti ini menangis. Ternyata ia masih lapar. Mendengar suara tangisan itu, orang-orang mengintipnya. Kunti tiba-tiba muncul di depan mereka, membuat mereka semua terkejut. Keesokan paginya, para pemuda ini berkumpul. Mereka kembali merencanakan sesuatu. Mereka akan memancing kunti datang. Beberapa saat kemudian, kunti itu benar-benar muncul karena mencium makanan yang sangat banyak. Kunti akan segera menghabiskan makanan itu. Di saat yang sama, para pemuda ini berjalan perlahan. Ternyata mereka hendak menancapkan sebuah paku ke leher kunti yang meresahkan itu. Berhasilkah mereka? Saat pemuda ini hendak memaku leher kunti, tiba-tiba kunti menoleh. Mereka semua kaget dan malah berlari. Keesokan harinya mereka semua saling menyalahkan atas rencana mereka yang gagal semalam. Kemudian datanglah seorang pria tampan yang tersenyum melihat mereka semua. Pemuda ini lalu memberi saran menghentikan teror kunti gendut. Para warga kemudian diajak ke aula untuk menyaksikan pertunjukan kuda lumping. Di saat itulah kemudian mereka mengetahui bahwa semasa hidup sang kunti adalah seorang penari kuda lumping. Saat pulang berlatih, perempuan yang bernama Melati ini
marah kepada ibunya sebab ibunya menghabiskan semua makanan, mengira Melati sudah makan di luar. Melati sangat marah saat itu. Ia lalu pergi dari rumah. Ternyata Melati sangat sakit hati dan tak ingin lagi kembali ke rumah. Ibunya yang sedih mencari Melati ke sana kemari, namun berhari-hari tak menemukannya. Suatu hari ibu bertambah sedih saat warga menemukan Melati sudah tidak bernyawa. Jasad Melati kemudian dimandikan. Ibunya sangat merasa bersalah atas kejadian itu. Kini para warga sedang berkumpul lalu mengumumkan rencana yang disambut baik oleh para warga. Hari itu mereka semua berkumpul untuk membuat sebuah pertunjukan untuk memanggil Kunti gendut itu datang. Saat para pemuda ini menampilkan pertunjukan kuda lumping untuk memanggil sang Kunti, Kunti itu benar-benar datang. Ia terlihat sangat bahagia melihat begitu banyak makanan yang disediakan oleh para warga untuk memancingnya. Namun belum sempat makan, Kunti ini tiba-tiba menangis ketika melihat salah satu pemain kuda lumping. Kunti pun berjalan mendekati pemuda ini sambil terus menangis. Gadis ini melihat Kunti dengan tatapannya berbeda, seperti ada sesuatu yang ia ketahui. Ternyata dahulu kala saat Melati pergi dari rumah, ia ditolong oleh pemuda ini yang merupakan temannya bermain kuda lumping. Melati diberi banyak makanan selama tinggal di rumah pemuda itu. Namun Melati tak pernah menyisakan makanan, hingga pemuda ini kesal. Ia makan sendirian tanpa memberi Melati. Saat Melati datang, pemuda ini marah dan mengusirnya. Melati kemudian pergi. Beberapa saat kemudian, pemuda ini menemukan Melati sudah tidak bernyawa. Ia cemas, menduga Melati tewas saat memanjat pohon kelapa. Malamnya pemuda ini didatangi sosok Melati yang berubah menjadi Kunti. Itulah sebabnya Kunti itu menangis saat melihat pemuda ini. Malam itu pemuda ini didatangi sosok wanita kuntilana. Wanita kuntilana itu kemudian datang di acara pertunjukan kuda lumping. Namun Kunti ini terlihat terus menangis. Beberapa hari sebelumnya, dua orang pemuda melihat ibu Melati sedang melakukan ritual. Tak lama kemudian mereka melihat sesosok wanita berdiri di depan ibunya. Ternyata ibu Melati tak rela dengan kepergian anaknya. Ia melakukan ritual untuk menghidupkannya kembali, namun dalam sosok kuntilana. Sejak saat itulah teror kuntilanak merajalela di kampung itu. Saat ini Melati sedang asik menari tarian kuda lumping kesukaannya. Seorang warga kemudian nekat memaku leher Kunti ini. Seketika Kunti berubah menjadi Melati. Melati terus menari menikmati alunan musiknya. Gadis ini terus memperhatikan Melati. Seorang bapak kemudian melihat paku di leher Melati. Ia lalu mencabut paku itu, membuat warga lainnya ketakutan. Seketika Melati berubah menjadi Kunti, dan ternyata gadis yang memperhatikan Melati ini juga sesosok kuntilanak. Ia dibangkitkan lagi oleh ibunya yang sama seperti ibu Melati. Mulai hari ini ibu lepaskan. Kuntilanak itu sekarang menjadi dua. Mereka akhirnya kembali ke alam masing-masing. Film pun selesai.